Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutiara Herawati selaku dosen pembimbing anatomi dan fisiologi manusia, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerja hormon tiroid dan kontrol sekresi hormon tiroid. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nindya Dwi Akbari selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Kemudian ada Nindi Happy Violita, Nurrahma Ayu Sinatri, Noviana Prasmita Tiara Putri, Putri Maulidah Nur Hasanah, dan Putri Paskaria Lubis. Next. Kerja hormon tiroid akan dijelaskan oleh Putri Paskaria Lubis. Kerja hormon tiroid ada dua utama yang diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar tiroid adalah T3 dan T4. Kelenjar tiroid yang berfungsi normal dapat memproduksi sekitar 80% T4 dan sekitar 20% T3. Hipotalamus menghasilkan tiroid releasing hormon yang memberikan sinyal kepada hipofisis untuk memberitahu kelenjar tiroid agar memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit T3 dan T4. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan atau menurunkan pelepasan tiroid stimulating hormon. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Maulidah Nur Hasanah. Hormon tiroid dibentuk oleh ambilan balik dari tiroglobulin melalui endositosis dan pencernaan proteolitik oleh hidrolase lisosoma dan peroksidase tiroid yang menghasilkan berbagai tironin. Sel-sel kelenjar tiroid mengkonsentrasikan iodium untuk sintesis hormon tiroid melalui proses transport aktif. Sel kelenjar tiroid menghasilkan suatu glikoprotein yang besar, yaitu tiroglobulin. Iodium dioksidasi dengan cepat, lalu disatukan dengan cincin aromatik tirosin pada tiroglobulin organifikasi. Residu tirosin kemudian dirangkai bersama untuk menghasilkan tironin. Organifikasi dan perangkaian dikatalisir oleh peroksidase tiroid pada permukaan apeks sel dalam mikrofili yang meluas ke dalam ruang koloid. Tiroglobulin dilepas bersama dengan tironin yang melekat ke dalam polikel dan bertindak sebagai suatu cadangan bagi hormon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noviana Prasmita Tiara Putri. Ketika kadar T3 dan T4 di dalam darah rendah, kelenjar hipofisis akan melepaskan lebih banyak TSH. Itu bertujuan untuk memberitahu kelenjar tiroid agar memproduksi lebih banyak hormon tiroid. Jika kadar T3 dan T4 dalam darah itu tinggi, kelenjar hipofisis akan mengurangi pelepasan TSH ke kelenjar tiroid. Dengan begitu, kelenjar tiroid akan memperlambat produksi kedua hormon tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurrahma Ayu Sinatri. Kontrol sekresi hormon tiroid, pertumbuhan dan fungsi dari kelenjar tiroid dikendalikan 4 mekanisme. Yang pertama yaitu ada sumbu hipotalamus hipofisis tiroid klasik, di mana hormon pelepasan tiroid tirotropin hipotalamus atau TRH ini diatur oleh hipofisis yang merangsang sintesis dan pelepasan dari hormon yang merangsang tiroid hipofisis anterior atau TSH, yang pada gilirannya akan merangsang sekresi hormon dan pertumbuhan oleh kelenjar tiroid. Deodinase hipofisis dan prefer yang memodifikasi efek dari T3 dan T4. Yang ketiga yaitu ada autoregulasi dari sintesis hormon oleh kelenjar tiroid sendiri dalam hubungannya dengan suplai iodinnya. Yang terakhir yaitu ada stimulasi atau inhibisi dari fungsi tiroid oleh autoantibody reseptor atau TSH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindi Happy Violita.
Deiodinase T4 sebagai prekursor untuk T3 yang lebih protein. T4 dikonversi ke T3 oleh enzim deiodinase. Terdapat 3 tipe deiodinase berbeda, yaitu deiodinase tipe 1 terletak di tiroid, hati, dan ginjal, memiliki afinasi relatif rendah. Untuk T4, deiodinase tipe 2 memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk T4 dan ditemukan di kelenjar hipofisis, otak, lemak coklat, dan kelenjar tiroid. Tipe 2 ini memungkinkan untuk mengatur konsentrasi T3 lokal, sebuah properti yang mungkin penting dalam konteks levothyroxine atau T4 pengganti. Tipe 2 ini juga diatur oleh hormon tiroid. Hipotiroid menginduksi enzim, kemudian menghasilkan peningkatan konversi T4 ke T3 pada jaringan seperti otak dan pituitari. Konversi T4 T3 tegang dengan berpuasa, penyakit sistematik atau trauma akut, agen kontras oral, dan berbagai obat-obatan, misalnya propiltiuracil, propanolol, amidaron, glukokortikoid. Deiodinase tipe 3 menginaktivasi T4 dan T3 dan merupakan sumber yang paling penting dari reverse T3 atau RT3. Hemangioma masif yang mengekspresikannya adalah penyebab langka hipotiroidisme pada bayi. Yang ketiga, autoregulasi adalah kemampuan untuk mempertahankan aliran darah konstan dalam perubahan tekanan perfus. Iodin memasuki tubuh dalam makanan atau air dalam bentuk iodin iodida atau iodat. Dalam lambung, iodat diubah menjadi iodida dan mengsintesa serta menyimpan hormon tiroid dalam trigobulin yang mengompensasi kelangkaan dari iodin. Saran asupan iodin adalah 150 mg per hari. Jika asupan di bawah 50 mg per hari, maka kelenjar ini tidak mampu untuk mempertahankan sekresi hormon yang kuat. Dan akibatnya timbul hipertrofi tiroid dan hipotiroidisme. Diabsorpsi dengan cepat gastrointestinal dan didistribusikan dalam cairan ekstraseluler. Konsentrasi iodida organik dalam pol cairan ekstraseluler biasanya rendah karena bersihan iodida yang cepat dari cairan ekstraseluler melalui ambilan tiroidal dan bersihan ginjal. Konsentrasi iodida dalam cairan ekstraseluler adalah 0,6. Yang keempat, antibodi reseptor TSH adalah indikator patofisiologis dan klinis pada penyakit tiroid autoimun. Deteksi antibodi ini berguna untuk tujuan diagnostik dan manajemen. Kehadiran dan titer antibodi reseptor anti-TSH ditafsirkan berdasarkan karakteristik klinis dan biologis lainnya dari setiap pasien. Ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom yang telah disediakan. Kami minta maaf apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.